Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidun al-kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Kamis yang mulia ini. Alhamdulillah di studio telah hadir dua narasumber kita. Yang pertama Ustaz Abu Abdurrahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan yang kedua Ustaz Muhammad Idris dari Aceh Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz berdua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa JTV, kita akan bahas hari ini tentang adakah wali Aceh? Wali yang saya maksudkan di sini adalah wali pembawa agama Islam ke Aceh. Kalau ke Jawa itu dikenal dengan Wali Songo, ada 9 wali ya. Konon 6 dari 9 wali yang membawa agama Islam ke Jawa adalah ulama-ulama dari Aceh. Tapi adakah wali Aceh? Di Aceh tidak pernah dikenal wali ya. Yang membawa agama Islam itu tidak dikenal wali gitu. Tapi ulama-ulama besar juga ya. Kalau di Jawa itu wali dikenal wali ya. Ada wali 9, ada Maulana Malik Ibrahim, itu wali tertua ke Jawa tapi pernah hidup 10 tahun di Pasir. Kemudian anaknya ya, itu anaknya juga dari Pasir, alim di Pasir, itu Maulana Wali Sunan Ampel. Iya. Sunan Ampel juga lahir di Pasir, berdakwah di Surabaya, di Ngampel, Jawa Timur. Kemudian ada anak Sunan Ampel namanya Maulana Isa, juga lahir di Ngampel, alimnya di Pasir. Jadi dia alim di Pasir. Maulana Isa itu ya. Dan nikah di Pasir juga ya. Nikah di Pasir. Kemudian ada Syarif Hidayatullah ya. Syarif Hidayatullah dari Pasir pergi ke Jawa, kawin di Jawa juga. Adanya ada 4 wali 9 itu dari Aceh. Wali Songo. Wali Songo dia 9. Lalu timbul pertanyaan, adakah wali Aceh, wali yang membawa agama Islam ke Aceh? Jawaban kita ada, tetapi tidak dikenal dengan istilah wali. Mungkin dikenal dengan syekh, dikenal dengan ulama besar ya. Misalnya yang terkenal sekali ke Aceh adalah Syekh Abdul Qadir namanya. Setelah berdakwah di Pasir sekitar 5 tahun, kemudian oleh Sultan Malikut Tahir dari Aceh, beliau dikirim ke Kedah, Malaysia untuk berdakwah di Kedah. Ada Syekh Ismail Al-Pasi dari Aceh juga, dari Pasir, dikirim ke Malaka oleh Sultan, dikirim ke Malaka untuk berdakwah di Malaka. Kemudian dikenal, kemudian ada ulama besar lagi ya, namanya Syekh Abdul Rauf Singkili, ada Syekh Nuruddin Araniri, ada Hamzah Mansuri, ada Syekh Syamsuddin Asmatani. Itulah kalau boleh dikatakan wali yang membawa agama Islam ke Aceh. Tetapi tidak dikenal dengan istilah wali. Iya. Mubalik dikenal dengan mubalik. Malah ke kerajaan Islam Perlak itu pernah diutus oleh dari Mekah, Syarif Mekah, itu satu armada terdiri dari 100 orang mubalik yang membawa agama Islam ke Perlak, Aceh Timur. Jadi kita ambil kesimpulan, memang ada wali Aceh, tapi di Aceh tidak dikenal dengan wali ya. Ulama-ulama besar yang membawa agama Islam ke Aceh ada, cuma tidak dikenal dengan istilah itu. Iya. Ini sebagai kesimpulan.
Jadi hari ini kita akan melihat sosok-sosok wali tadi, ya. Yang paling tua di Aceh adalah Syekh Abdul Qadir tadi. Ya. Syekh Abdul Qadir konon dia itu dari Baghdad, ya. Dari Baghdad. Dia datang ke Aceh mengajak orang masuk Islam, tetapi di Pasir waktu itu orang masih suka kulit manuk saja. Ya. Apa? Taji ayam apa itu? Kulit manuk. Ya. Jadi Sambung ayam. sabung ayam, ya. Jadi ada terjadi hal yang aneh itu. Jadi tidak bisa oleh Abdul Qadir itu untuk merubah orang kebiasaan itu. Akhirnya beliau belajar kulit manuk juga. Beliau membeli ayam yang kalah itu. Ayam yang kalah itu yang dibeli oleh. Kemudian setelah ayam itu dirajah dengan ayat-ayat Quran, diberi makanan yang enak, sehingga si ayam ini kuat ya. Kuat. Jadi 1 minggu kemudian dia mengajak orang untuk berjudi dengan beliau. Gitu kan? Ya. Berjudi. Jadi semua orang akan mau karena itu ayam kalah. Akan mudah dikalahkan oleh ayam mereka. Iya, iya, iya. Nah, kalau berjudi dengan sabung ayam itu kan ada syekhnya tuh. Ada apa namanya? Bandarnya. Awang. Jadi diambillah uang itu ditumpuk itu. Jadi ayam yang kalah tuh rugi. Ya. Ayam yang menang itulah juaranya. Banyak sekali hadiah nanti. Rupanya sudah dijampi-jampi, dimantra oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Syekh Abdul Qadir. Bukan Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir namanya ya. Ini kejadiannya bukan di mana Aceh. Ya. Di Pasir. Pasai. Jadi nanti menang. Ya. Menang Syekh Abdul Qadir ini. Ya. Menang dia. Jadi semua uang untuk beliau, lalu kemudian beliau bagi-bagikan kepada fakir miskin. Ditanya orang apa doanya, ayam kami juga ingin menang yang akan datang. Iya. Doanya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memang diajarkan tuh, diajarkan. Akhirnya orang kan masuk Islam. Itu wali Aceh kalau boleh kita katakan Aceh ada wali tapi tidak terkenal dengan istilah wali. Kemudian Syekh Abdul Qadir ini dipindah oleh raja ke Kedah untuk berdakwah di Kedah, Malaysia. Ya. Kuburannya di sana. Yang Tuk Aceh tuh. Tuk Aceh itulah Syekh Abdul Qadir di Kedah, Malaysia. Ya. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, memang banyak wali-wali ke Aceh tapi tidak dikenal dengan wali. Mereka berdakwah bil hikmah, ya. Tidak memaksa tetapi pelan-pelan mendakwahkan orang sehingga orang itu masuk Islam. Itulah hebatnya. Barangkali Ustaz Abdurrahman, Abu Abdurrahman mau tambah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang menarik sekali nih Ustaz. Kisah cerita tentang wali. Saya pikir wali ini kan cuma istilah, gelar Ustaz. Katakanlah secara nasional. Mungkin di Jawa ini istilah wali populer. Kalau di Aceh malah mungkin sekarang ini kita kenal istilah wali. Seperti Ustaz bilang tadi, emang nggak kita kenal ada istilah wali di Aceh. Tetapi sekarang akhir-akhir ini kita sering mendengar, wah ini walian. Ini kait dengan wali. Ada istilah wali lagi. Jadi ada orang ini. Jadi seperti tadi Ustaz udah bilang, memang yang ada adalah ulama-ulama. Mungkin ilustrasi ini akan lebih tepat kalau kita kasih contoh. Adakah imam 4 itu kita pernah sebut wali Syafi'i misalnya? Mereka ilmunya sahih, dekat dengan Allah, sudah dipastikan. Pasti dan pasti ini, nggak ada kan gitu Ustaz. Juga imam yang lain, banyak ulama-ulama besar yang lain, Ibnu Katsir, nggak kita sebut wali.
Nah, memang wali ini ada juga sebagian dia memiliki kelebihan di sisi Allah SWT. Tapi kalau setingkat Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Hanafi ini mungkin setingkat, 2 tingkat, mungkin 1000 tingkat di sisi Allah lebih mulia. Karena mereka asbab jadi hidayah, asbab hidayah Ustaz. Nah, mereka telah membuat buku-buku, kitab-kitab, hukum-hukum semua yang diikuti oleh seluruh dunia sampai sekarang dan hingga akhir zaman. Nah, jadi kita terpukau dengan kata-kata wali, waliullah, wali. Ada satu hadis, adakah Allah memiliki wali-wali di muka bumi ini? Ada. Hadis misalnya kalau saya nggak hafal, kalau saya nggak ini, siapa mereka ya Rasulullah? Mereka itu adalah orang yang membaca Al-Quran, yang hafal Al-Quran. Nah, ini wali, disebut wali. Tetapi dalam surat Al-Mumtahanah, mungkin kata wali ini bisa kita konversikan ke kata aulia, orang dahulu. Nah, memang dari satu sisi, kenapa kita bilang aulia urung? Bahasa Acehnya aulia urung. Apa nih pasal aulia urung? Maksudnya dia orang dulu, dia orang bagus, ya kan? Ini bahasa kita. Tapi dalam Al-Quran, kata aulia ini juga bukan arti katanya bagus, bukan arti katanya juga merendahkan, enggak. Saya ambil contoh dalam surat Al-Mumtahanah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'akum. Jangan kamu ikuti jadi awliya'akum. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya minkum. Nah, seterusnya. Juga dalam surah Al-Jumu'ah itu ayat 6 apa Ustaz kita jumpa, ya ayyuhalladzina hadu in za'antum annakum awliya'u lillah. Nah, apakah kalian menganggap orang sebelumnya? Belum tentu. Nah, Yahudi kan mengklaim dia lebih dekat sama Allah. Ambillah orang yang lebih dekat sama Allah. Nah, dibantah sama Allah. Auliyakum min dunillah. Nah, jadi mungkin kata aulia, wali. Tapi apapun, ya asal sudah ada bau agama ya afwan saja. Bagus-bagus saja. Tapi kata-kata wali ini sendiri di Jawa lebih populer. Ada wali Songo kan. Orang-orang yang memang memiliki kelebihan. Betul. Allah sudah berikan dia kelebihan di muka bumi ini. Tapi bukan berarti kita di Aceh ini kok kita hitung berarti ada 1000 wali, bukan 9 wali saat. Mestinya di Aceh ini ada 1000 wali kan gitu. Kalau di Jawa ada wali Songo 9 wali, nah di Aceh mesti ada 1000 wali. Ini maaf Ustaz. Karena begitu banyak ulama-ulama besar dulu di Aceh, tokoh-tokoh mereka menyebarkan agama yang tentunya juga seperti tadi kita bilang salah satunya ada Syekh Abdul Qadir di Pasai, juga ada Syekh Abdul Rauf di Kuala, yang mereka juga datang kemari menyebarkan agama. Nah, dengan kelebihan-kelebihan tertentu. Nah, mereka sebutnya wali. Ya, saya pikir. Jadi kalau memang ini saya nih Ustaz, istri saya mungkin kalau lah di Aceh berarti memang ada 1000 wali kan gitu. Iya. Apa Ustaz? Ya. Jadi benar seperti itu pemirsa TV. Wali itu kan mafrad ya. Kalau jamaknya aulia. Banyak wali. Jadi untuk Aceh itu tentu banyak sekali wali Allah SWT ya. Tapi wali dalam tema kita kaji hari ini adalah pembawa agama Islam yang mendakwahkan Islam. Jadi disebut wali di Jawa ada wali Songo. Tapi di daerah lain tidak dikenal dengan istilah wali, jadi mubalik saja. Jadi untuk mengislamkan Perlak saja, Syarif Mekah itu mengutus satu armada dengan 100 orang mubalik terkenal yang dipimpin oleh Syekh Ismail, itu datang ke Perlak, singgah di Perlak dan mendirikan negara Perlak, negara Islam Perlak. Itu kan sejarah ya, sejarah. Maka di Perlak itu ada Bandar Khalifah. Jadi itulah yang mengirim armada itu adalah Khalifah. Tapi wallahu a'lam. Yang jelas di Perlak pun tidak ada peninggalan para wali itu, kecuali ada semacam makam Raja Abdul Aziz Shah yang sudah dipugar sekarang ini. Jadi kalau tanda-tanda itu Pasai lebih kuat. Di Pasai ada kuburan-kuburan dengan makam dengan batu-batu nisan yang luar biasa kan.
Di Perlak tidak ada. Tapi dalam seminar masuknya agama Islam di Rantau Perlak, para sejarawan telah menetapkan Perlak lebih tua dari Pasir. Jadi Islam datang ke Perlak duluan, kemudian ke Pasir. Tapi kerajaan Islam pertama di Pasir yang diakui internasional bukanlah Perlak, tapi Pasir. Jadi kerajaan Islam Perlak belum ada hubungan diplomatik dengan negara-negara luar. Tetapi kerajaan Islam Pasir lebih modern, sudah ada hubungan diplomatik dengan kerajaan New Delhi, India, dengan kerajaan Kedah, Malaysia, juga dengan kerajaan di Mekah waktu itu. Maka kerajaan Pasir lebih maju dari Perlak. Apalagi kerajaan Pasir menaklukkan Perlak. Perlak bagian Pasir kemudian. Ini luar biasa sejarah ini. Tapi tentu kita harus ingat, Perlak itu yang pertama, Pasir kedua, mungkin baru lain-lain. Nah, itu satu kebanggaan juga. Tetapi pembawa agama Islam ke Perlak, pembawa agama Islam ke Pasir tidak dikenal dengan wali. Pembawa agama Islam ke Aceh juga tidak dikenal dengan wali. Pembawa agama Islam ke Malaka juga tidak dikenal dengan istilah-istilah wali. Hanya dikenal dengan istilah wali adalah pembawa agama Islam ke Jawa. 4 di antara 9 wali itu berasal dari Aceh. Nah, itu sejarah. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, nanti kita juga akan ceritakan peran dari wali-wali Aceh itu. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.